Halo anak-anak, selamat bertemu kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran matematika. Kali ini di kelas 10, di semester awal kita akan mempelajari beberapa KD ya tentang pembelajaran matematika dimulai dari bilangan berpangkat. Bisa dilihat di dalam layar video. Di sana ada materi dan di PDF juga, file PDF yang ada di Classroom juga Ibu sudah tampilkan materinya, nanti bisa dipelajari jika andai kata tidak bisa menonton atau tidak sempat untuk menonton video ini, bisa dipelajari dengan baik file PDF yang sudah Ibu kasih. Pertama, tujuan pembelajarannya nanti anak-anak harus bisa mengoperasikan bilangan berpangkat sesuai dengan sifat-sifatnya ya. Nanti Ibu akan ajarkan beberapa caranya. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan nilai bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Kemudian yang terakhir menerapkan konsep bilangan berpangkat dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita sepakati dahulu ya, bahwa tanda perkalian itu kan biasanya di SMP kalian nulisnya menggunakan X ya, bentuknya X kali seperti ini ya. Nanti kita sepakati untuk pertemuan dalam pembelajaran matematika, untuk tanda perkalian kita sepakati dengan tanda titik ya. Jadi kalau ada titik artinya perkalian ya, dikalikan. Kita masuk ke bagian materi. Nah, pengertian bilangan berpangkat. Mungkin di SMP kalian sudah dapat yang namanya bilangan berpangkat pastinya ya. Jadi tinggal diingat kembali apa itu bilangan berpangkat. Nanti Ibu jelaskan sedikit saja. Bilangan berpangkat. A pangkat P misalkan ya. A itu adalah bilangan pokok ya. Jadi P-nya itu adalah pangkatnya. Itu artinya apa? A pangkat P. Itu artinya adalah A dikalikan dengan A dikalikan A sampai dengan sebanyak apa? Pangkatnya ini, sebanyak P. Jadi terus dikalikan sebanyak dengan pangkatnya ini ya. Jadi seperti itu. Nah contohnya, 2 pangkat 3. Artinya apa? Jangan nanti dibilang 2 pangkat 3 berapa Bu? 6. Nah hati-hati. Hati-hati ya. Jadi 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikalikan dengan 2 dikali dengan 2. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali ya, sebanyak pangkatnya. Ada berapa pangkatnya? Pangkat 3. Jadi sebanyak 3 kali dikalikan 2-nya ya. Berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2 berapa? 8 ya. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian 5 pangkat 4. Artinya apa? 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sebanyak berapa? 4 kali ya. Jadi 5 kali 5, setelah itu kalikan lagi 5 dan dikalikan 5 lagi. Itu jadinya 625 ya. Hati-hati nanti dalam bilangan berpangkat, jangan langsung menyebutkan hasilnya ya. Nah ini ada pecahan. 1/3 pangkat 5. Artinya apa? Sama ya. 1/3 dikalikan sebanyak 5 kali. Bukan 1/3 kali 5, bukan, hati-hati. 1/3-nya dikalikan sebanyak 5 kali itu. Ya, jadinya berapa? Kenapa bisa dapat 1 di sini? Karena ini 1 kali 1 kali 1, berapapun kali 1 itu hasilnya 1. Kalau 1 dikalikan dengan 1 ya 1. Nah ini lagi. Kenapa dapat 2, 4, 3? Jadi 3 dikalikan 3 berapa? 9. Dikalikan 3, 27. Dikalikan 3. Kemudian kali 3 lagi. Dapatlah 243. Ya, jadi 1/243. Ingat baik-baik, itulah namanya bilangan berpangkat. Nanti anak-anak harus hati-hati, jangan sampai asal jawab saja ya, ada konsepnya. Kemudian aturan dasar pengoperasian bilangan berpangkat. Bagaimana aturannya? Yang pertama,
perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Masih ingat bilangan pokok yang mana? Ya, kalau ada A pangkat B, berarti bilangan pokoknya adalah A. Ya, jadi P-nya itu apa? Pangkat. Ya, benar sekali ya. Jadi, ini bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Itu dikalikan. Bagaimanakah jadinya? Jadi ada A pangkat P kali A lagi pangkat Q. Ini lihat bilangan pokok sama, pangkat yang berbeda. Kalau dikalikan, itu diapakan jadinya? Ditambah ya. Jadinya bilangan pokoknya tetap karena dia sama. Kemudian pangkatnya tinggal ditambahkan karena bilangan pokoknya ini dikalikan. Jadi pangkatnya dijumlahkan ya. Contoh, 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5. Dicek dulu, apakah bilangan pokoknya sama? Oh, ternyata sama. Jadi kalau dikalikan, pangkatnya diapakan? Dijumlahkan. Ya, jadinya 2 pangkat 3 ditambah 5. Sama dengan 2 pangkat 3 tambah 5 berapa? Ayo, 8. Ya, jadi 2 pangkat 8 berapa? Kalau bisa dicari jawabannya silakan ya. Jadi 2 dikalikan 2 sebanyak 8 kali. Ya, dikalikan dapatlah hasilnya. Oke, silakan dicoba. Sama seperti yang contoh nomor B. 1/3 pangkat 2 dikali dengan 1/3 pangkat 3. Lihat bilangan pokok sama enggak? Sama. Berarti kalau dikalikan pangkat diapakan? Dijumlahkan ya. Jadi 1/3 tulis tetap karena bilangan pokoknya sama. Pangkatnya tinggal dijumlahkan ya. Jadi seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena masing-masing pembilang dan penyebut itu sama-sama dipangkatkan 5 ya. Jadi 1 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Sama seperti ini. Sama ya konsepnya, sama saja. Boleh seperti ini caranya juga bisa, seperti ini juga bisa. Yang penting kamu paham bahwa 1 pangkat 5 itu sama dengan 1. Coba aja, 1 kali 1 kali 1 sebanyak 5 kali. Bukan 1 kali 5 ya, hati-hati. Kemudian 3 pangkat 5, artinya apa? 3 kali 3 sebanyak 5 kali ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian yang B, pembagian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Sekarang pembagiannya dengan bilangan pokok yang sama ya. Jadi A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q itu sama dengan apa? Bilangan pokok, lihat. Oh, sama bilangan pokoknya. Kemudian lihat pembagian. Kalau dibagi, pangkatnya diapakan? Dikurangkan ya. Itu bedanya dengan penjumlahan dan perkalian dan pembagian. Hati-hati ya. Kalau dikalikan, pangkat dijumlahkan. Kalau dibagi, pangkat dikurangkan ya. Ini contohnya. Ingat, bilangan pokoknya harus sama. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 5. Bilangan pokok lihat. Oh, sama bilangan pokoknya 3 ya. Jadi kita tulis 3. Pangkatnya diapakan? Dikurangkan. Kenapa? Karena pembagian. Ya. Tinggal dikurangin ya. Jadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? Ingat ya, sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. Sama dengan berapa? 27. Bisa ya? Pasti bisa. Sama dengan nomor B juga sama. Hati-hati. Bilangan pokok sama. Tulis bilangan pokoknya. Karena dibagi, berarti pangkat dikurangkan. Tinggal dikurangkan. Udah hasilnya sama ya. Ini juga boleh. Kayak yang tadi di atas juga sama saja bisa ya. 1 pangkat 2 per 5 pangkat 2 juga sama hasilnya seperti ini. Oke. Lanjut. Yang C. Ya, yang C. Pemangkatan bilangan berpangkat. Apa sih maksudnya? Bilangan berpangkat, sudah berpangkat, dipangkatkan lagi. Ya, itu artinya ya. Jadi bagaimana jadinya? Kalau bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Ya, bilangan pokok pasti tetap ya, tetap dia. Contoh, 2 pangkat 2
dipangkatkan lagi 5, jadinya berapa? Pangkatnya tinggal dikalikan saja. Jadinya 2 berpangkat 2 kali 5. Ya, jadi pangkatnya dikalikan. Bilangan pokok diemin aja. Tulis aja, enggak kenapa. Kalau di sini misalkan 3. 3 pangkat 2, Pak, berpangkat 5. Berarti 3 pangkat 2 kali 5. Ya, nanti dicari hasilnya. 2 pangkat 10. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali ya. Jadi hasilnya seperti itu. Nah, ini 5 pangkat 1/4. Hati-hati ini ya. 5 berpangkat 1/4. Pangkatnya yang 1/4. Berpangkat lagi 4. Jadinya sama dengan 5. Karena ini bilangan pokoknya ya. Kita tulis sama. Pangkatnya dikalikan. Ya, 1/4 dikali 4. Ya, berapa? 1/4 kali 4. Ini kan 1 kali 4. Di sini dulu ya. Jadinya 4/4. Sama dengan 1. Kalau pangkat 1 perlu ditulis enggak? 5 pangkat 1. Artinya berapa? 5 ya, enggak usah ditulis ya. Jadi 5 jawabannya. Ingat, boleh dicoret-coret, coret. Jadinya 1. Yang D. Pemangkatan dari perkalian 2 bilangan. Ini bilangannya ada 2 yang berbeda, kemudian dikalikan, kemudian dipangkatkan. Bagaimana jadinya sifatnya? Jadi seperti ini. Ada bilangan A dikalikan dengan bilangan B, kemudian dikurung berpangkat P. Jadinya kita buka kurungnya. Nanti A pangkat P dikali dengan B pangkat P ya. Seperti itu contoh. 3 kali 5 berpangkat 2. Jadinya 3-nya dipangkatkan 2 kali dengan 5 berpangkat 2. Ini hati-hati ya. Di sini ada kali bentuk X. Ini titik ya, enggak masalah. Itu hanya simbol kita sepakati tadi di awal ya. Kalau kali itu titik dipakai ya. Boleh. Kamu pakai titik boleh, kali boleh. Tapi hati-hati. Oke, jangan sampai nanti keliru itu aja. Atau sebenarnya boleh-boleh saja sih ini. Ini dikalikan dulu baru pangkat 2. Enggak apa-apa sih sebenarnya. Ini biar cocok aja nyambung ya. Dah. Kemudian yang E. Pemangkatan dari pembagian 2 bilangan. Intinya sih sama saja. A dibagi B berpangkat P sama dengan A pangkat P dibagi B pangkat P. Sama-sama, semuanya punya pembilang punya pangkatnya, penyebut juga punya pangkatnya ya. Jadi saya kasih satu contoh aja, misalkan berapa ya? Kita cari dulu equation. Misalkan 7A misalkan. Ini B. Kita pangkatkan. Kita ulangi ya, kita ulangi dulu. Misalkan nomor C. Ini nomor C, kita ulangi dulu. Misalkan kita ambil kurung dulu, enggak salah. Kita masukkan, tidak boleh. Oke, misalkan 3B, 3A ya, tadi kan 3A Ibu bilang, per B misalkan ya. B-nya berpangkat, misalkan B-nya berpangkat, B-nya berpangkat 2 misalkan. Janganlah. 4 lah. B-nya berpangkat 4. Kemudian dipangkatkan lagi ya. Jadi nanti dipangkatkan kembali. Ini sudah berpangkat lagi ya. Jadi dipangkatkan 2. Nah, misalkan seperti ini. Bagaimanakah jadinya? Pelan-pelan ya. Jadi jadinya 3, ini kan ada 3A ya. Saya perbesar dulu sedikit. Nah, dia. Ini kan ada 3A. Yang pembilangnya hati-hati. 3
kita pangkatin juga ya. Masing-masing dia punya pangkat. 3 kan kali nih. Ini 3A artinya 3 kali A. Itu artinya ya. Jadi kalau 3A. Berarti 3-nya juga punya pangkat 2. Kemudian diapakan? Kemudian dikalikan. Dikalikan siapa? Yang A sekarang. A-nya juga berpangkat. Nah, salah. Kan di sana. A-nya juga berpangkat. Nah, ini A juga berpangkat 2. Ya. Kemudian lanjut. B-nya karena yang di atas berpangkat, B-nya juga sama ya. Nanti di sini hati-hati. Nah, hati-hati di sini. Dia berpangkat lagi. Salahnya ya. Jadi B-nya dulunya B pangkat 4, kan awalnya B pangkat 4 ya. Berpangkat lagi ini yang di luarnya 2. Nah, begitu jadinya. Bisa paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian jadinya apa? 3 pangkat 2 berapa yuk? 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. Berarti berapa yuk? 9 ya. Kali. Nah, kali berapa? Karena A ini. Kenapa langsung pangkat 2 ya? Ayo, siapa bisa menebak? Ini ya. Karena A saja berarti A itu pangkat 1. 1 kalikan 2 karena pangkat, berpangkat lagi. Diapakan pangkatnya yuk? Dikalikan. Ini ingat ya. Pangkat, berpangkat lagi. Meskipun ini 1. 1 kali pangkatnya yang di luar ya. Langsung aja A pangkat 2 karena dia pangkatnya 1 langsung aja ya. Jadi ini udah langsung ya. Jadinya yang ini ya A pangkat 2 tetap ya. Karena enggak ada temennya lagi. Kalau yang ini berapa kira-kira yuk? Jadinya B pangkat berapa yuk? 8. Kenapa bisa 8? Iya, pangkat berpangkat lagi. Pangkatnya dikalikan ya. Jadi seperti inilah hasilnya. Oke. Jadi inilah hasilnya. Oke, hati-hati nanti. Bisa paham ya? Bisa paham. Itu yang E. Sekarang yang F. Pemangkatan bilangan pecahan. Bagaimana perpangkatan bilangan pecahan? Perhatikan. Ini sifatnya. A. A itu ingat bilangan pokok ya. Pangkat P per Q. Jadi pangkatnya itu dalam bentuk pecahan P per Q. Kita ubah ke dalam bentuk apa ini? Bentuk apa ini namanya? Akar ya. Jadi pembilangnya ini pangkat yang paling atas lah saya bilang ya, biar gampang nanti kalian. Pangkat yang paling atas itu taruh di dalam akar. Pangkat yang paling bawah ini ditaruh di luar akar. Ingat ya, ingat baik-baik. Jadi kalau ini kalian ubah ke pangkat juga gampang. Jadinya A pangkat P per Q. Ya, itu artinya. Dibolak-balik harusnya bisa. Oke. Kemudian lanjut contohnya. 5 pangkat 2 per 3 artinya apa? Ya, 5 pangkat 2, nah ini. 5 pangkat 2 di dalam, diakarkan 3-nya di luar, karena 3-nya ada di bawahnya, hati-hati nih ya. Pangkat ini bukan 5, 2 per 3, lain itu ya, ini pangkat ingat. Atau sebaliknya, nah ini yang sebaliknya, biar nggak bingung. Berapa sih sebenarnya? Akar 5 pangkat 8 akar pangkat 4. Berapa sih sebenarnya ya? Jadi begini caranya biar kalian tahu. Oh ternyata 5 pangkat 8 akar pangkat 4 itu artinya 5 ya, pangkat. Ini dulu ambil yang di dalam ya. 8 per 4 pangkat dari akarnya ya. Oh ternyata ini bisa sederhana. 5 pangkat berapa? 8 dibagi 4 berapa ya? 2 ya. Jadi jadinya 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 25. Pinter sekali ya. Bisa ya dipahami ya. Kemudian itu contoh yang F. Kemudian lanjut contoh yang G. Bilangan berpangkat negatif. Ya. Jadi bilangan berpangkat negatif itu rumusnya A pangkat negatif B sama dengan
Nah, ini bentuknya 1 per. Jadi pangkat negatif bisa diubah ke pangkat positif. Tapi berubah dia bentuknya. A pangkat negatif B sama dengan 1 per A pangkat B. Ingat baik-baik. Ini juga bisa dibalik ya. Bolak-balik saja sebenarnya ya. Jadi hati-hati. Contoh. 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per. Jadi kalau misalkan bentuklah ke dalam pangkat positif. Pangkat positif ya. Kalau soalnya begini, kita bentuk ke pangkat positif ya. Dari 2 pangkat negatif 3, kita ubah seperti ini. Artinya, nanti jangan berpikir 2 pangkat negatif 3, negatif 8, Bu. Nah, salah ya. Hati-hati. Karena kalau dalam perpangkatan itu ada aturannya. 2 pangkat negatif 3 itu ada rumusnya ya. 1 per 2 pangkat 3. Ini baru positif. Kalau 2 pangkat 3 baru kalian tahu langsung. 2 kali 2 kali 2. Ya, jadi begitu 8 jadinya. Sehingga 2 pangkat negatif 8 sama dengan negatif 3 sama dengan 1 per 8. Hati-hati, bedakan 2 pangkat 3 baru 8. 2 pangkat negatif 3 itu artinya 1 per 8. Hati-hati ya. Coba contoh berapa ya? 2, bukan 2 lagi. 6 pangkat negatif 2. Ayo berapa? Jangan dibilang 36, Bu. Salah ya. Jadi 1 per berapa di sini? 1 per 6 pangkat 2. Karena udah ada 1 pernya ya. Udah ada 1 pernya. Jadinya 1 per 36. Ya, jadi seperti itu. Bisa dipahami? Itu ya. Mohon dipahami dengan baik. Kemudian lanjut. Ada lagi satu, bilangan berpangkat 0. Nah, ini ya. Ini sudah sifatnya jika A pangkat 0, berapapun bilangannya, jika dipangkatkan dengan 0, dalam matematika disepakati itu hasilnya adalah 1. Ya, berapapun nanti bilangannya. 1 juta pangkat 0, ya 1. Ya. 1 miliar pangkat 0, ya 1. Ya, jadi seperti itu. Bisa dipahami ya? Ini contohnya, 9 pangkat 0, ya 1. Semua pangkat 0, 1. Kita lanjut ke contoh sekarang. Ini baru rangkaian dari sifat-sifat yang tadi Ibu kemukakan ya. Nah, contohnya. Sederhanakan bentuk dari. Ini beberapa contoh yang bisa Ibu berikan yang terkait dengan bilangan berpangkat. Ada soal sederhanakan bentuk dari 2x pangkat 3 berpangkat 4 dalam pangkat, dalam kurung, berpangkat lagi, berpangkat, dipangkatkan lagi, hati-hati. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, diapakan pangkatnya? Ya, dikalikan, ya, dikalikan. Ingat itu baik-baik. Jadi, hasilnya sudah ada ya, sudah ada jawabannya. 2x pangkat 3 berpangkat 4, jadinya, nah ini kan ada, ini bukan kali nanti ya, x dia, kali titik ya. Jadi 2 dia punya pangkatnya, isi 2 juga punya pangkat, sekarang x pangkat 3, ya, x pangkat 3 ini juga punya si pangkat 4. Ya, jadinya seperti ini. Kali di sini. Biar tidak salah nanti. Jadinya 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2, sebanyak 4 kali. Jangan 2 kali 4, tidak boleh, salah ya. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16 ya. Jadinya 16 kali, ini boleh enggak isi titik ya. Artinya sih kali namanya juga ya. X pangkat berapa? Kenapa dapat 12? Ini. Karena dalam pangkat, berpangkat lagi. Pangkatnya dikalikan. 12 ya. 3 kali 4, 12. Bisa paham ya? Sekarang lanjut. Nomor 2. 5
Ini kali semuanya ya, kalau enggak ada titik, enggak ada apa-apa, kali artinya. 5 kali P pangkat negatif 3 kali Q pangkat 4. Sama dengan berapa sih? Ini biasanya, coba dilihat dulu. Ada yang aneh enggak bentuk ini? Ini cuman disederhanakan ya. Yang diubah yang mana kira-kira? Iya, pangkat negatif. Ingat, kalau ada pangkat negatif, diubahlah menjadi pangkat positif ya. 5 tetap 5, karena enggak ada pangkatnya juga di sini ya. P pangkat negatif 3, nah ini kita ubah ya. Gimana jadinya perubahannya? Mohon diingat baik-baik ya. Jadi perubahannya seperti ini nanti ya. Perubahannya. Jadi kalau pangkat negatif menjadi 1 per P pangkat positif ya. P pangkat 3 dikalikan dengan sama. Ini kan udah pangkat positif, enggak masalah. Kenapa bisa seperti ini? Mbak dilihat dulu. Ya. 5 dikalikan dengan pembilang ya, harus pembilangnya, jangan penyebut dikalikan. Dikali dengan Q pangkat 4. Intinya yang di atas ya taruh di atas, yang di bawah ya taruh di bawah, itu aja ya, biar cepat. Dibagi dengan yang di bawah kan ini aja. P pangkat 3 ya. P, seperti inilah hasilnya. Bisa ya? Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Jadi hati-hati, dilihat, jangan diperibet ya. Sebenarnya gampang. Ini gabungan sebenarnya ya. 3 kali A, A-nya pangkat berapa yuk? 1 ya. B pangkat 5 per A pangkat 2, B-nya pangkat 3. Dipangkatkan. Dipangkatkan berapa nih? 2 ya. Jadi bagaimana? Ingat ya, siapa punya 2 ini? Semuanya. 3 juga punya 2 ini. A juga punya pangkatnya 2 ini, B juga sama ya, dan seterusnya yang di bawah. Silakan dipangkatin aja. 3. Karena ini pangkat 1 langsung aja. Jadinya kalikan 2. Jadi jadinya 3 pangkat 2 ya. Dikali. Boleh kamu pakai isi titik biar gampang, boleh juga di sini. Kenapa? Kemudian si A. A karena udah pangkat 1, 1 dikalikan 2. Jadinya berpangkat 2. Kemudian dikali dengan B ya. B berpangkat 5. Kalikan dengan ini pangkat yang di luar ya. Kemudian dibagi di yang di bawahnya. Yang di penyebut ya. Penyebutnya A pangkat 2. Pangkatkan 2 lagi ya. Dikali dia. B juga sama. Dulunya pangkat 3 dikalikan dengan pangkat yang di luarnya. Kan 2. Lanjut hasilnya 3 pangkat 2 ya dikali A pangkat 2 dikali ini langsungin aja lah. Ini kan udah ini rasanya. Udah sama. Langsungin aja jadinya 3 pangkat 2 berapa? 9. A pangkat 2 ya tetap A pangkat 2. B-nya berapa jadinya? Ini. B-nya 5 kali 2 berapa? Pangkat 10. Kemudian yang di bawahnya, yang penyebutnya 2 kali 2, pangkat 4 jadi. B 3 kali 2, berapa? 6. B pangkat, nggak usah diisi titik, nggak masalah ya. Artinya dikalikan itu artinya. Ya. Sudah? Setelah ini bagaimana? Nah, belum selesai ya, belum selesai. Cek dulu. Yang pembilang sama penyebut ada yang sama enggak bilangan pokoknya? Kalau ada yang sama, kita gunakan sifat-sifat yang tadi ya. Karena bilangan pokok ada yang sama, jadi bagaimana? Yang mana sama? Ini ya. Jadi kamu harus bisa lihat bilangan pokok yang sama mana. Ini dengan yang ini. Ya, sama ya. Kemudian yang mana lagi? Ini lagi. Ini udah sama. Sama.
Kemudian yang lagi yang sama, iya B-nya sama. Nah, ini sama. Ya. Di proses dia. 9 ada temennya enggak di bawah? Enggak ada, diam dia sendiri ya. Diam sendiri. Tepian dia. Ini kita proses. A pangkat 2 per itu artinya apa ya? Ya, bagi. Kita bagi. Kalau bagi pangkat diapain ya. Jadi kita atur dulu ya, kita ubah posisi, atur dulu. Setelah itu dapatlah ini. Ingat, kalau dibagi bilangan pokok kan udah sama ya. Kalau dibagi pangkat diapakan? Dikurangi ya, ingat. Jadinya 9 ya tetap karena enggak ada temannya tadi ya 9 Tapi kalau andai kata di sini enggak ada angka, misalkan di sini enggak ada angka, misalkan ya di sini enggak ada angka, tapi di sini ada angka. Jangan begini caranya, nanti per dia jadinya ya. Per dia jadinya. Kita ubah dulu. Kan memang di sini angka. Hati-hati nanti ya. Jangan sembarangan naruh angka. Kalau di bawah ya harus di bawah dia. Kalau di atas nggak ada angka, 1 artinya dia ya. 1 angkanya diisi. Di atas pembilang per penyebutnya berapa nanti hasilnya ya. Karena ini di pembilang letaknya, di bawahnya nggak ada. 9 per 1 berapa? 9 ya. Jadi karena bilangan pokok sama, pangkatnya dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena pembagian per ya. Pembagian dikurangi ini juga sama. Jadinya ketemulah 9 A pangkat 2 kurang 4 kali B pangkat 10 kurang 6. Jangan kebalik ya. Di pembilang kurang penyebut pangkatnya ya. Lanjut. Ini. Jadinya apa? 9 ya tetap. Nggak usah diisi titik juga ada masalah ya. Yang penting paham nanti kesepakatannya bagaimana. 2 kurang 4 berapa? Negatif 2 ya. Negatif 2 kali 10 kurang 6, 4 ya. Seperti itu. Kemudian lanjut. 9 dikali, nah ini. Ini pangkat apa? Pangkat negatif. Harus diapain? Diubah ya. Menjadi pangkat positif. Kita ubah. Oke. Jadinya 1 per A pangkat 2 kali B-nya tetap. Terus gimana caranya? Nah, ini sama seperti tadi. Ya, sama seperti tadi. 9 dikali 1 dikali B pangkat 4. Jadinya 9. 9 kali 1, 9 ya. B pangkat 4 ya tetap B pangkat 4. Per. Siapa penyebutnya? Kan ini aja yang di bawah ya. Ini aja tulis A pangkat 2. Selesai. Ya. Jadi seperti itu caranya. Mohon dipahami dengan baik. Ya. Untuk yang ini, yang nomor 4, ujung-ujungnya juga sama ya. Sama seperti yang nomor 3 ya. Lihat. Karena ini tidak ada angka atau tidak ada koefisien di depan-depannya. Ini semua X, Y, Z, semua huruf ya. Jadi gampang. Kita lihat apa namanya? Apakah ada bilangan pokok yang sama? Ada ya. Ini. X dengan X atas bawah. Siapa lagi? Ya, terus siapa lagi? Iya. Y dengan Y itu ya yang kayak tadi. Nah, proses dah itu. Kalau dibagi, pangkat diapakan Z dengan Z. Udah selesai. Nanti ketemulah hasilnya. Kalau ketemu pangkat negatif, kamu harus ubah ke pangkat positif ya. Biar benar nanti hasilnya. Bisa dipahami? Nah, kalau memang sudah bisa dipahami, silakan nanti bisa dicoba latihan soal yang sudah Ibu kasih di file PDF di Google Classroom ya. Jadi silakan dibuat dan dicoba, jangan dibiarkan ya. Sehingga nanti kalian bisa kerjakan itu dan siapa tahu nanti saya akan kasih tugas soal-soal ini atau soal yang lainnya. Kalian harus bisa ya, pelajari dengan baik. Sekian dari saya. Materi bilangan berpangkat mohon dipelajari dengan baik ya.
Mudah-mudahan bisa dipahami, jaga kesehatan, dan patuhi prokes ya. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai ketemu nanti, mudah-mudahan segera PTM. Terima kasih.